Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan terbaik sore hari ini. Tuhan memberikan kami satu lagi waktu untuk kami boleh ada di dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, dan menikmati kasih dan setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh yakin bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami, beracara di tempat ini, berkarya di tempat ini Tuhan. Telah tiba saatnya untuk kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu, membaca dan mendengarkan apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan bagi setiap kami umat Tuhan yang hadir pada kesempatan ini. Tuhan, tolong kami semua, sebab kami percaya oleh firman kami diperlengkapi, oleh firman kami dikuatkan, oleh firman kami diberikan kesegaran, pertumbuhan yang tambah hari tambah lebih luar biasa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan karena itu Bapa, kami rindu sebelum kami masuk dalam jam pemberitaan ini, kami semua yang terbatas ini Tuhan, memohon kelayakan daripada Tuhan, kesucian dan kekudusan Tuhan. Darah Kristus menyucikan kami, dan Roh Kudus memberikan kami hikmat, kuasa dan pengurapan, sehingga kata-kata kebenaran itu benar-benar berfungsi seperti apa yang kami tadi nyatakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasai sepenuhnya jam pemberitaan ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang siap diberkati oleh firman Allah, bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali sore hari ini bisa kembali jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di persekutuan doa air hidup. Terima kasih tentunya buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, saya mau mengajak kita untuk belajar firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini dengan tema persiapkan diri, Tuhan sumau datang. Ya, jadi saudara, tema khotbah yang saya mau seberangkan bagi kita sore hari ini adalah persiapkanlah diri, Tuhan Yesus sumau datang. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membaca satu teks firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-44. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-44. Baik, ya, sudah ditampilkan di layar slide kita. Kita boleh membaca ayat ini bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat ini jelas sekali, secara eksplisit kita menemukan ada pernyataan siap sedia, atau yang saya tadi kasih tema persiapkan diri. Lalu kemudian ada kalimat Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Anak Manusia itu tidak lain bicara tentang Yesus Kristus yang akan datang. Tentu bukan pada kedatangan yang pertama, tapi kedatangan yang kedua, seperti yang dikatakan di dalam nats ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan menggali lebih jauh tentang ayat dan tema ini, saudara, saya muncul perenungan ini atau memberikan khotbah ini, saudaraku, karena di penghujung dari tahun 2024 ini, kita sudah masuk di bulan November. Dan setiap tahun sebenarnya, bukan hanya tahun ini, setiap tahun saya itu selalu berpikir, saudaraku, ya, karena Alkitab bilang Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang, tidak lama lagi akan datang. Jadi kalau sampai penghujung tahun itu, saudara, saya selalu berpikir kayaknya ini waktu semakin dekat, ya. Waktu kedatangan Tuhan itu semakin dekat, semakin dekat. Dan itulah yang membuat, saudaraku, saya kemudian
mau untuk bicara atau memberikan perenungan baik bagi diri saya sendiri, bahkan juga bagi jemaat Tuhan yang saya layani, bahkan di mana saja Tuhan izinkan untuk saya pergi memberitakan Injil, untuk juga menyadari bahwa semakin bertambahnya tahun, semakin saudara kita meninggalkan 1 tahun dan pindah kepada tahun yang akan datang, itu menunjukkan bahwa hari kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Hari kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Tapi yang menjadi persoalan adalah, sudahkah kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik mungkin menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali? Karena sekali lagi Alkitab memberikan pernyataan yang cukup banyak tentang bagaimana orang Kristen harus memiliki kesiapan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Ini cuma salah satu dari sejumlah ayat yang bicara tentang kesiapan kita dalam menyambut kedatangan Tuhan. Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mendahului dengan definisi dari kata siap sedia, ya, atau persiapkanlah diri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata siap sedialah di dalam teks ini itu dipakai kata hetoimos dalam bahasa Yunani. Hetoimos itu artinya bukan hanya bicara soal kesiapan dalam bentuk, saudaraku, sebuah sifat, ya, atau kepribadian kita, tetapi bicara soal hetoimos itu adalah sesuatu yang dapat diwujud nyatakan, atau hasil, atau ada sesuatu yang dapat dilihat. Itu yang namanya hetoimos. Karena itu saudara, di bagian lain ketika Alkitab bicara soal siap sedia atau hetoimos, itu berkaitan erat dengan sesuatu yang dapat dilihat. Perhatikan dalam Injil Matius pasal 22 ayat yang keempat. Injil Matius pasal 22 ayat yang keempat. Perhatikan, saya bacakan teks itu. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Itu kata heitoimos muncul di dalam kalimat itu. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah heitoimos atau tersedia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, datanglah ke perjamuan kawin ini. Saudara, kalau kita memperhatikan Matius 22, ini juga bicara tentang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Saudara, jadi dalam teks ini kita menemukan ada kata heitoimos itu, kesediaan, dan kata tersedia, dan itu menunjuk kepada sesuatu yang kelihatan. Apa itu? Dikatakan hidangan, lembu-lembu jantan, ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Jadi bicara soal kesiapan atau kesediaan, heitoimos itu bukan hanya sekedar kata sifat atau sesuatu yang tersembunyi di dalam diri seseorang, tetapi kata heitoimos itu artinya sesuatu yang dapat diperhatikan, dilihat, ada hasil. Dan kalau kita memperhatikan kalimat ini menunjuk kepada hasil yang punya nilai tinggi, hasil yang punya kualitas, hasil yang bernilai, bukan main-main. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan hidangan. Hidangan ini pesta yang besar, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang mana tuan pestanya adalah diibaratkan dalam teks itu adalah seorang tuan majikan yang begitu kaya, dan dia menyediakan semua yang luar biasa, dari lembu-lembu jantan, ternak piaraannya, semua disembelih dan kemudian disiapkan untuk hidangan pesta tersebut. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka kalau kita melihat pada pengertian atau definisi dari kata siap sedia atau heitoimos itu, saudara yang terkasih, maka kita beri kesimpulan atau kita dapat memberi arti bahwa orang yang mempersiapkan dirinya untuk menyambut kedatangan Tuhan, itu tambah hari akan menghasilkan sesuatu yang bernilai tinggi, sesuatu yang punya kualitas, sesuatu yang saudaraku dapat dinikmati, sesuatu yang betul-betul saudaraku tidak
ece-ece, tidak KW, tidak nomor 2, tapi betul-betul berkualitas. Itulah orang-orang yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada amin? Tanya dulu samping kiri kanan, sudahkah kamu berkualitas? Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kesekian kalinya atau mungkin saudara sudah lupa, tapi apa saya pernah bicara di tempat ini atau belum? Tapi saudara, kata kualitas itu pernah saya bilang ada plesetannya. Dari 2 suku kata. Kualitas itu yang pertama, plesetannya itu terdiri dari kata kuali, dan yang kedua kata tas. Seringkali orang berpikir berkualitas itu, saudara, kalau orang yang beridentik dengan kuali, artinya suka makan-makan, ya toh. Ya sudah, jadi kalau suka makan itu kan identik dengan kuali. Makanya kalau perutnya itu naik sedikit, saudara, itu orang bilang itu orang berkualitas. Ya, saudara, ini plesetan ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi itu tidak tentu. Kadang-kadang perut buncit junol ya, saudara. Jadi bukan karena sekali lagi kelihatan dia badannya besar, badannya gemuk, baru orang itu disebut berkualitas. Tapi ya kadang-kadang dunia bisa pandang seperti itu. Lalu yang kedua, unsur yang kedua pelesetan dari kata kualitas itu adalah tas. Maksudnya adalah orang-orang yang, saudaraku, kalau dilihat itu punya kualitas tuh kalau dia jalan tuh bawa tas. Ya. Kenapa? Karena dalam tas tuh biasanya duit banyak kan. Ya, orang yang punya duit banyak itu orang yang berkualitas. Padahal belum tentu, kadang-kadang tas dia bawa isi dalam kertas semua ya, saudara. Jadi ya, itu hanya pelesetan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Namun sekali lagi dalam kehidupan kerohanian, kualitas itu menjadi sesuatu yang penting, ya. Kehidupan kekristenan, Tuhan melihat kualitas itu menjadi sesuatu yang sangat penting, saudaraku. Nah, kenapa saya katakan itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Ini terlihat di dalam banyak teks di dalam Alkitab, bahwa Tuhan, para rasul, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, nabi-nabi itu memberikan pernyataan-pernyataan secara eksplisit atau bahkan secara implisit tentang bagaimana hidup kekristenan itu benar-benar harus berkualitas. Kita lihat beberapa ayat. Contoh, misalnya dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 7. Ya, sama-sama ya kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu apa? Kebajikan Dan kepada kebajikan pengetahuan. Terus Kepada pengetahuan penguasaan diri. Terus Kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saya lihat, kalau tidak perlu kualitas, maka cukup saja jadi orang Kristen yang beriman, tak usah tambah-tambah yang lain-lain. Ya. Tapi itu ayat bilang su ada iman, tambah kebajikan. Su ada kebajikan, suruh tambah pengetahuan. Su ada pengetahuan, suruh tambah lagi penguasaan diri. Su ada penguasaan diri, suruh tambah ketekunan. Su ada ketekunan, suruh tambah kesalehan. Sudah ada kesalehan, tambah lagi kasih akan saudara-saudara. Tambah terus. Jadi saudara, kalau ini ayat bicara demikian, itu berarti Tuhan menghendaki orang Kristen itu tidak biasa-biasa. Orang Kristen itu tidak hanya standarisasi. Orang Kristen itu tidak hanya bergerak dalam keadaan statis, tapi orang Kristen harus mengalami yang namanya pertumbuhan, dan itu bicara soal kualitas. Amin. Jangan lupa itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau tidak perlu ada itu ayat yang bilang tambah-tambah, karena cukup jadi Kristen saja, beriman secukup, tak usah tambah-tambah yang lain-lain. Tapi sekali lagi, Tuhan ternyata butuh orang bukan hanya beriman. Tuhan mau ada orang yang, saudaraku, memiliki kebajikan, memiliki pengetahuan, memiliki penguasaan diri, memiliki, saudaraku, ketekunan, dan terus. Tidak boleh hanya standar terus. Itu kemauan Tuhan.
Makanya Tuhan bilang kalau beta datang, sekali lagi, bosong su siap ke belum? Ya, artinya bosong pu hidup ini su berkualitas kosonde. Ya, jangan sampai ada standar. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat lagi, Paulus berkata, Efesus pasal 4, ayat 12 sampai 15, perhatikan ayat ini. Ya, Efesus 4 ayat 12, 15 sampai 15. Ya, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini ayat juga bicara soal kualitas ini, saudara. Kenapa saya bilang ini ayat bicara soal kualitas? Saudara lihat, ada pernyataan kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, saudaraku, tidak diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran, tidak diombang-ambingkan oleh permainan palsu manusia, kelicikan dan menyesatkan. Itu bicara soal kualitas. Orang yang berkualitas saja yang punya pengetahuan yang benar. Orang yang berkualitas saja yang punya, saudaraku, kedewasaan penuh. Orang yang berkualitas saja yang memiliki tingkat pertumbuhan iman. Kalau tidak berkualitas tidak bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi sekali lagi Alkitab menekankan berulang-ulang kali tentang bagaimana kita memang harus jadi orang Kristen yang berkualitas. Ya. Mari kita lihat lagi ayat ini. Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Kitab Kolose pasal 2 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Ya, saudara yang terkasih, mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi sudah lihat ada kata, hendaklah kamu dibangun di atas Dia, hendaklah kamu berakar, hendaklah kamu bertambah teguh. Itu jelas sekali, saudara, menunjuk kepada kualitas yang baik. Nanti di ayat 8, saudaraku, lalu dibilang supaya kamu waspada, ya, tidak gampang dipengaruhi oleh filsafat-filsafat yang kosong, ajaran turun-temurun dan seterusnya. Jadi orang Kristen memang diminta untuk berkualitas. Yesus sendiri menyatakan juga, saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam suatu perumpamaan atau dia memberikan suatu alegori. Matius pasal 3 ayat 12. Perhatikan. Matius pasal 3 ayat 12. Sorry, bukan Yesus ya, ini Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 12. Yohanes Pembaptis mengatakan begini dalam Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi saudara, mulai dari rasul-rasul, ya, Yohanes Pembaptis, ya, Tuhan Allah sendiri, nanti kita akan lihat juga ada ayat yang bicara tentang bagaimana Tuhan menghendaki suatu kualitas hidup yang baik kekristenan kita. Ya, itu jelas Tuhan mau gandum, bukan saudaraku debu jerami. Gandum dan debu jerami itu menunjuk kepada kualitas. Jadi hidup kekristenan itu sekali lagi harus berkualitas. Tuhan menghendaki itu. Ya, saudara lihat ini ayat sekarang, Sakaria 13 ayat 9. Ini Tuhan sendiri bicara kepada umatnya. Sakaria 13 ayat yang ke-9. Tuhan memang menghendaki yang namanya kualitas. Aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas.
Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku dan mereka akan menjawab Tuhan adalah Allahku. Siapa mereka? Mereka yang dimurnikan seperti emas, mereka yang dimurnikan seperti perak. Perak dan emas itu bicara soal kualitas, saudaraku. Jadi Tuhan itu mau orang yang memanggil dia, Tuhan adalah Allahku, dan dia berkata ini umatku. Itu siapa? Orang-orang yang dimurnikan, orang-orang yang punya kualitas. Itu Tuhan punya mau. Jadi karena itulah sore hari ini persiapkanlah diri kita menyongsong kedatangan Tuhan itu dengan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkualitas di hadapan Tuhan. Terus jangan puas dengan keadaan kita hari ini. Tambahkan iman kita dengan kebajikan, tambahkan dengan pengetahuan, tambahkan dengan saudaraku pengenalan yang benar. Terus saudaraku berakar, bertumbuh di sana. Terus saudaraku dibangun di sana, tambah hari terus dimurnikan seperti api yang membakar emas, sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang Kristen sebagai orang-orang yang berkualitas. Tuhan datang kembali, dia jemput kita sekalian. Beri tepuk tangan dulu yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, nah sekarang kita mau membahas secara ekspositori dari Injil Matius pasal yang ke-24. Bagaimana supaya kualitas itu dapat tercapai? Ya. Tadi saya sudah tunjukkan kemauan Tuhan, ayat-ayat eksplisit tentang bagaimana Tuhan menghendaki memang kita harus berkualitas. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa berkualitas? Ya, saudaraku, bagaimana supaya iman itu bisa ditambahkan dengan pengetahuan, supaya pengetahuan itu ditambahkan dengan penguasaan diri dan bla bla bla, berakar, bertumbuh segala macam yang tadi saya omong. Itu bagaimana supaya itu bisa terjadi dalam hidup kita sehingga tampil menjadi orang yang berkualitas? Kita lihat pembahasan di dalam Matius 24. Mulai, saudaraku yang terkasih, kita lihat ayat 37. Ya. Tadi kan kita baca ayat 44, itu ayat tutup, ya. Kita mundur ke ayat 37. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan 37, 38 dan 39, 3 ayat, ya. Kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Garis bawah itu kalimat makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Lalu ayat 39, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara, kalau kita membaca ayat 37, 38 dan 39 ini secara cermat, maka kita menemukan, saudaraku, bahwa orang-orang yang dikatakan di dalam ayat-ayat itu adalah orang-orang yang tidak memiliki kesiapan, atau orang-orang yang tidak menunjukkan kualitas rohani mereka. Orang-orang yang, saudaraku, dinyatakan di dalam kitab ini yang merupakan kejadian di dalam perjanjian lama, itu adalah suatu contoh. Inilah orang yang tidak berkualitas itu, ya saudara. Orang yang tidak berkualitas itu seperti ada pada zaman Nuh, yang hanya urus makan, minum, dan kawin serta mengawinkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berikan kesimpulan dari kalimat itu. Ini artinya bahwa, saudara yang terkasih, kualitas rohani itu atau kesiapan seseorang itu hanya bisa terjadi, kesiapan rohani itu atau kualitas rohani itu hanya bisa terjadi kalau orang tidak hanya fokus kepada hal-hal yang sifatnya jasmani dan lahiriah. Makan, minum, kawin, mengawinkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kan hal lahiriah nih, hal-hal jasmani. Tapi saudara lihat, gara-gara makan dan minum dong tidak tahu akan sesuatu. Menarik sekali kata tidak tahu di dalam teks itu, saudara yang terkasih, dipakai kata ginosko, yang artinya dong betul-betul tidak mengenal, buta kenop, orang Kupang bilang, ya saudaraku. Jadi mereka itu betul-betul buta. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang, saudara, arti kehidupan itu. Padahal
Tuhan pakai Nuh sebagai alat peraga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Nuh orang benar yang Tuhan tempatkan menjadi alat peraga, tapi dong memang buta. Kenapa dong buta? Ya karena memang dong pengurusan tiap harinya, makan, minum, kawin, mengawinkan. Yang mereka batas sibuk, yang mereka repot hanya urusan-urusan jasmani, urusan rohani mereka tidak pusing. Sementara Nuh sedang repot dengan hal-hal rohani. Ini juga yang hari-hari ini terjadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya banyak orang Kristen itu tidak berkualitas. Kenapa? Karena sekali lagi mereka tidak mau pusing lebih banyak soal hal-hal rohani. Mereka lebih banyak pusing soal hal-hal jasmani. Ya saudara, bagaimana soal makan, minum, penghasilan, duit, saudara, harta, segala macam itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang kita harus waspadai. Sebab kalau tidak, maka kita seperti jemaat yang ada di Laodikia. Lihat kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 17. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 17. Perhatikan teks itu. Ya. 1, 2, 3. Karena engkau berkata, aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Saya mau tanya, orang kalau begini, ini kerja sedikit atau kerja banyak? Wih, kerja banyak ini, lembur mati punya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nanti saudara bisa bandingkan dengan kitab Lukas pasal 12 ya, perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Itu bukan main-main, dia kerja ini ngeri, apa kabar punya. Sampai-sampai dia lupa dari rohani. Mulai dari kata dan, 1, 2, 3. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Engkau tidak tahu, itu dipakai kata yang sama, saudaraku. Taunya di sini kata ginosko, no ginosko, tidak tahu, tidak mengenal, buta, saudaraku, tidak tahu apa-apa tentang kehidupan, tentang jalan hidupnya, tentang kerohaniannya. Kualitas tidak akan pernah muncul kalau saudara dan saya sekali lagi mengenyampingkan hal-hal rohani dalam hidup ini. Kemarin hari Kamis saya khotbah di Polda, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kali ini yang kedua kali saya ketemu Bapak Kapolda, saudara. Pak Kapolda jalan masuk datang, kotong ibadah mungkin lagi 15 menit baru mulai, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pak Kapolda datang, dia sambil jalan tapi dia pun HP itu tak buka, saudaraku, ya, kitab Ayub pasal 1, 2, ya, saudaraku, dia lagi baca, ya, sambil jalan tapi ada baca. Kenapa saya tahu sambil jalan lagi baca? Karena begitu dia masuk kan sampai dahulu tuh, begitu masuk waktu ada begini terus. Saya pikir mangkali ada baca WA atau apa. Alkitab Ayub pasal 1. Datang langsung duduk di bepu samping, kotong doa salam, ya, salam Pak Pendeta, salam beta juga salam. Lalu dia bilang, maaf Bapak, beta lanjut dulu ini, ya, saya lanjut dulu, saya punya ini bacaan rutin, ya. Hari ini sudah sampai di kitab Ayub pasal 2, saudara. Mumpung masih 15 menit, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi silakan Bapak. Jadi dia lanjut di pasal 2, saudaraku, dan ibadat mau mulai bab itu sampai di pasal 4. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia seorang pemimpin yang saya pasti tahu ini sibuk minta ampun, saudara. Tapi dia masih bisa menyempatkan diri baca Alkitab. Artinya apa? Dia tahu, saudaraku, meskipun ada urusan-urusan jasmani, ada begitu banyak, saudaraku, ya, kegiatan yang dia harus kerjakan, tetapi dia tidak boleh lupa, saudaraku, urusan masalah rohani. Dia tidak boleh lupa urusan masalah rohani. Saudara yang terkasih, bahkan hadir dalam kebaktian itu, kami mulai jam 8, saudaraku, ya, berakhir di jam 10 lewat. Dia duduk sampai selesai mengikuti kebaktian, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena rohani menjadi penting. Saya khotbah, saya tanya, Bapak, berapa jam? Enggak apa-apa, lanjut aja. Oh, ya, lanjut aja ya, kita lanjut terus ya, sudah. Ya, sudah terkasih, ini penting. Saya mau ingatkan,
Kalau yang bintang 2 saja urus rohani dia anggap penting, tolong yang tidak ada bintang. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang yang tidak ada bintang bikin diri kayak punya bintang banyak. Ya saudara, orang yang punya pangkat saja dia rasa rohani itu penting, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, bahkan dia dalam saudara pengumuman dia kasih tahu anggotanya, ayo dari rumah jangan lupa berdoa supaya lu datang di kantor jangan kerja harba biru. Ya itu penting, saudara. Berarti doa itu menjadi segalanya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini betapa pentingnya. Jadi karena itu anak-anak Tuhan, saya mau pesankan ini firman buat kita semua. Saya suka ketemu banyak orang yang saudara yang terkasih yang punya jabatan-jabatan, tapi orang-orang itu yang takut Tuhan, cinta Tuhan, anggap rohani itu menjadi sesuatu yang lebih prioritas dibandingkan dong puntasibu kiri kanan itu. Hanya saya juga temukan ada orang-orang yang minta maaf, tadi saya katakan bintang tidak ada, pangkat juga tidak ada, ya. Tapi dia puntasibu ini lebih parah, sampai rohani juga dia urus. Saudara, kemarin saya khotbah di Mandiri, saudara yang terkasih dalam, ya, kepala cabang bilang, Bapak, kotong hampir lupa bersyukur Tuhan, padahal sudah bikin banyak hal dalam bertempung pekerjaan. Ya, saudara, ingat Tuhan ternyata ada kerja batas ibu nih, saudara. Tuhan dah masih ingat. Pimpin sekian banyak orang-orang yang ada di bawahnya. Dia kemudian diingatkan, akhirnya dia kasih tahu depan bos, jangan lupa ini hari buat tembus ibadah, saudara. Nah ini, nah karena itu saya mau pesan, saudara. Kenapa? Karena kualitas rohani itu penting. Kalau kualitas rohani tidak penting, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi kita tidak usah perlu tambahkan iman kita dan segala macam hal. Ya, cukup beriman, percaya Yesus, selesai. Ya saudara, tunggu mati sudah habis. Ya, tapi tidak. Hidup kekristenan itu butuh yang namanya kualitas. Hidup kekristenan itu butuh yang namanya kualitas. Karena butuh yang namanya kualitas, sesibuk-sibuk apapun, saudara, sebanyak-banyaknya jadwal kita, tetapi jangan pernah lupa betapa pentingnya urus kerohanianmu. Karena semua yang ada di dunia ini akan berakhir, tetapi persiapanmu menyambut kedatangan Tuhan itu menentukan bagaimana engkau akan berjumpa dengan Tuhan. Ada amin? Supaya dia jangan dapati engkau seperti jemaat Laodikia yang ada dalam ketelanjangan, melarat, malang, buta, miskin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cari uang tidak salah, kumpul uang juga tidak salah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi ingat, Alkitab beri kita peringatan, ya saudara. Ya, lihat ini ayat dulu, Matius 6 toh. Coba lihat itu ayat 19. Peringatan ini tidak persoalkan saudara kumpul uang, tapi ada dia pun motif di baliknya. Matius 6 ayat 19. Perhatikan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ini perintah tidak mutlak. Maksudnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu tidak berarti bahwa saudara tidak boleh punya tabungan, celengan, deposito segala macam, bukan. Ya. Tapi ini ayat ini sedang memberitahu kepada kita bahwa semua yang ada di deposito, rekening, tabungan, saudara di koperasi, di pegadaian, pokoknya di mana-mana yang saudara kumpul itu sifatnya sementara. Itu sifatnya sementara. Nah, ada yang tidak sementara. Ayat 20, Matius 6 ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di mana? Di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Nah, banyak orang terbalik, yang sementara dia kumpul ke sebanyak-banyak, lalu kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, yang kekal, yang tidak sementara, dia tidak urus. Yang tadi saya ngomong, doa son pernah, ibadah son pernah, baca Alkitab son pernah, saat teduh son pernah, mengucap syukur son pernah. Ini namanya tidak tahu bahwa sesuatu yang dia nanti akan miliki, saudaraku, harta di sorga, dia tidak pusing. Dia hanya pusing soal makan, minum, kawin, mengawinkan, hal yang sementara. Itu sama ke zaman Nuh itu. Nah, itu hidup kita tidak akan bisa berkualitas.
Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah jadi orang Kristen yang mulai memperhatikan, ya, saya ini sedang memperhatikan yang sementara atau yang tidak sementara. Yang sementara itu saudara yang terkasih, boleh saya sekali lagi, boleh kumpul. Kenapa saya katakan boleh kumpul? Alkitab bilang dalam kitab Amsal pasal 6, kita mesti belajar dari semut. Semut itu kan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia kumpul pada musim panas, dia nikmati pada waktu musim hujan. Ya saudara. Nah kalau Alkitab bilang perhatikanlah semut, berarti salah satu yang kita mesti perhatikan cara dia mengelola itu. Itu penting. Yusuf juga sama, ada 7 tahun kelaparan, ada 7 tahun kelimpahan. Waktu 7 tahun kelimpahan, Tuhan bilang ingat, nanti ada 7 tahun kelaparan, jadi lu jangan foya-foya. Artinya kumpul, saudara. Jadi soal tabung, soal kumpul tidak jadi soal. Tapi menjadi soal adalah kerohanian diperhatikan tidak. Kalau kerohanian tidak diperhatikan, hanya perhatikan yang sementara terus menerus, maka kita jadi seperti orang kaya yang bodoh itu. Maka Yesus bilang begini dalam Matius pasal yang ke-16. Perhatikan ayat 9. Matius pasal 16 ayat yang ke-9. Lukas 16, saya sebut salah. Lukas 16 ayat 9. Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Jadi mamon itu dari bahasa kasdim, yang artinya rumah harta benda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi disuruh kita ikat persahabatan dengan mempergunakan apa? Mamon. Jangan bilang mamon itu sahabat, bukan. Kita ikat persahabatan dengan pakai alatnya adalah mamon. Maksudnya begini, nanti saudara lihat ya, contoh kasusnya itu dalam Lukas 16 ayat 19. Lazarus dengan kaya, si kaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini orang kaya ini kan duitnya banyak, tapi dia tidak ikat persahabatan dengan uang yang banyak itu. Saudara lihat, uang itu dia makan sendiri. Lazarus boleh ada duduk di situ miskin melarat, sudah dia tidak pusing sama sekali. Coba dia bilang, Sarus, lu sana ada makan jadi naik, kok ketemu makan sama-sama. Sonde, bab tua pokoknya kodo buang semua. Ikan gargaing dia makan sendiri. Pokoknya semua sampai tembang-tembang, tulang-tulang dan semua kasih berisi. Sementara satu ini ada miskin parah-parah. Jadi saudara, Tuhan kasih kita uang, harta, kekayaan, boleh. Tapi ingat, itu harta dan kekayaan itu pergunakan, pakai itu menjadi alat transportasi untuk saudaraku menjalin persahabatan. Maksudnya apa? Uang itu ternyata bisa jadi alat yang membawa kita memberitakan Injil, membawa orang kepada Kristus. Saudara, menolong banyak orang, bikin perbuatan baik, itu kan mesti pakai duit. Amin. Jadi kalau saudara lihat-lihat deposito semulai banyak, kas cair kau mulai sudah pikir pekerjaan Tuhan, pikir pelayanan, itu alat yang Tuhan kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, jadi tidak salah. Orang pergunakan mamon itu tidak salah, tapi pergunakan untuk apa? Untuk bangun persahabatan atau bikin lain. Kan banyak orang saudaraku pergunakan mamon itu jadi alat yang lain. Alat selingkuh, alat bikin dosa, alat mabok, alat saudaraku yang terkasih. Pokoknya alat yang aneh-aneh. Nah ini yang Tuhan marah. Orang Tuhan kasih uang, Tuhan kasih itu harta benda untuk kita pergunakan, saudara terkasih, mengikat persahabatan. Tentu bukan persahabatan dengan dunia. Yakobus pasal 4 ayat 4 kan bilang, kalau kita melakukan persahabatan dengan dunia kan, saudara, itu jadikan diri kita musuh Allah. Tapi tentu persahabatan dan Tuhan mau. Saudara lihat contoh-contoh ayat ini ya. Saya mau bacakan buat kita. Jadi uang itu penting, mamon itu penting, saudaraku. Kerja itu bagus, banting tulang itu baik, saudara. Cari uang bagus banyak-banyak, tapi ingat, buat apa itu uang? Alat apa itu uang? Itu mesti menjadi penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihat ini, Lukas pasal 8. Lukas pasal 8 ayat 1, 2 dan 3.
Lalu nanti kita pindah Roma 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Itu panjang. Lukas 8 dulu ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 3, saudara yang terkasih, 1, 2, 3, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Terus dong layani Tuhan dengan apa? Kekayaan mereka. Itu berarti dong pung uang itu dong pakai, dong pergunakan untuk itu pelayanan. Yesus keliling dari satu desa pi desa lain, satu kota pi kota lain. Itu karena ada uang dari ini manusia-manusia nih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak dikatakan ayat yang keempat, tidak dibilang maka Yesus marah kepada perempuan-perempuan itu karena mereka memakai kekayaan mereka untuk melayani Tuhan. Tidak ada. Atau Yesus berkata tidak perlu lupung uang. Ya, tidak ada, saudaraku. Tuhan justru mau kekayaan itu dipergunakan. Roma 16, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lihat, mulai ayat 1. Salam, salam, salam terlalu banyak. Ini orang-orang. Ini orang-orang dan ternyata bantu pelayanan Paulus. Lihat, Roma 16, mulai ayat 1. Saudara, kita baca bergantian. Ayat 1. Aku meminta perhatianmu terhadap Febe, saudari kita yang melayani jemaat di Kengkrea. Terus ayat 2. Sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, dan berikanlah kepadanya bantuan bila diperlukannya. Sebab dia sendiri telah memberikan bantuan kepada banyak orang, juga kepadaku sendiri. Sudah lihat itu. Jadi Febe itu dia bantu pelayanan Paulus, dan Paulus bilang tolong bantu Febe juga. Sekarang dia ada pelayanan di Kengkrea sana tuh. Bosong jangan 6 kak di sini. Ayat 3. Hanya orang yang tertentu tahu 6 kak. Ayat 3. Lanjut, sampaikanlah salam kepada Priscilla dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Ayat 4, jemaat. Saudara lihat itu, Priscilla dan Aquila bahkan bukan hanya dumpung doi, dumpung nyawa juga taruh untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ayat 4, 5 sekarang, perhatikan. Ayat 5, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Ayat 6. Ada seorang lagi namanya Maria, dia bekerja keras untuk kamu, jemaat di Roma. Ayat 7, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Lihat ini, ada orang-orang ini juga. Ayat 8, saudara yang terkasih. Ayat 9, perhatikan, salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Ayat 10. Sudah lihat ini nama banyak memati. Ada Aristobulus, ada Apeles ya. Nanti kalau saudara yang lagi mau punya anak, lihat separuh kasih nama anak separuh. Ayat 11, saudara yang terkasih. Salam kepada Herodion, temanku sebangsa. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam nama Tuhan. Next, ayat 12. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membantu pulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kekasih yang telah bekerja membantu pulang dalam pelayanan. Saudara lihat itu, ada Trifena, ada Trifosa, ada Persis, semua bekerja banting tulang. Itu berarti dong pekerjaan ini bukan main gila itu, saudara. Hanya untuk pekerjaan Tuhan, hanya untuk bicara soal kualitas rohani. Waduh, makanya saudara, dan masih seterusnya nanti panjang lebar, sudah baca sampai ayat 24 ya. Itu orang-orang semua disebut nama-nama mereka ya.
mereka yang beri waktu, beri hidup, beri kekayaan, beri segala macam hal untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Sekali lagi, untuk apa semua mereka lakukan? Karena mereka sedang berpikir bukan harta duniawi, tapi harta surgawi. Ada amin? Karena itu saya pesan lagi sekali lagi, kalau saudara mau berkualitas di dalam Tuhan, jangan hanya banting tulang hanya untuk makan, minum, urus kawin, mengawin, kumpul keluarga, belis yang tidak jelas-jelas itu. Ya saudara, boleh, tapi pikir lebih harta surgawi. Amin. Saya marah sekali kepada keponakan saya. Dia kerja, saudaraku, yang di Kalimantan, ya. Banting tulang 5 tahun kumpul doi. Saudara pulang pi alor hanya pi cari moko untuk bayar belis dia pun kakak pun belis. Hai. Habis bayar belis dia sekarang berpikir mau kembali lagi kerja banting tulang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hanya banting tulang untuk hal-hal yang sementara. Saya bilang lu kerja 5 tahun kumpul uang puluhan juta hanya datang beli besi tua. Saudara, kasihan. Karena banyak orang tidak berpikir soal hal yang akan datang, hanya pikir yang sementara. Terus pikir yang sementara tidak ikat persahabatan, tidak menggunakan mamon untuk mengikat persahabatan, untuk membangun kerajaan Allah. Bukan itu yang dia pikirkan. Anak-anak Tuhan, hari ini saya mau beri pesan, hidupmu tidak akan berkualitas kalau hari lepas hari lu hanya pikir hanya model-model begitu, ya. Tidak akan pernah. Karena semua lu baca Alkitab, lu hanya pikir doi maso, hanya pikir makan minum. Doa hanya pikir doi maso, makan minum. Sone pikir bagaimana pengenalan akan Allah, sone pikir bagaimana pertumbuhan iman, bagaimana supaya jangan dipengaruhi dengan ajaran-ajaran palsu, bagaimana tambah berakar, bertumbuh. Anda tidak akan pikir karena motifmu, karena sekali lagi ada di dalam otak pola berpikir persepsi kita hanya soal hal-hal yang sementara. Maka hari ini saya beri penekanan ini. Kalau saudara mau berkualitas, saya ulang, itu duit tidak jadi soal. Boleh ada, tapi ingat, itu bukan sesuatu yang kekal. Itu hanya sementara. Pergunakanlah untuk hal-hal yang kekal, saudaraku. Kedua, siapa sukotbah di muka? Yang kedua, mari kita memperhatikan Matius 24 ayat yang ke-40 41. Matius 24 ayat 40 41. Saudara, di sana dikatakan begini, pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, garis bawah kata 2 orang di ladang, seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara, waktu saya baca ini ayat, ya, 2 orang ada di satu tempat, ya, sama-sama putar batu kilangan. Lalu semua saudaraku dikatakan 2 orang di satu tempat. Lalu kemudian saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat yang ke-40, ya, ada di ladang, sama-sama di ladang yang sama. Tapi kok beda? Satu diangkat, satu ditinggalkan. Satu diangkat, satu ditinggalkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya melihat ayat ini secara implisit. Saudaraku, berarti 2 orang ini ada perbedaan. Sehingga yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2-2 ini tidak ada perbedaan, maka bisa jadi kemungkinan yang pertama, 2-2 diangkat, 2-2 ditinggalkan. Tapi rupanya secara implisit, saudaraku, ada terjadi perbedaan antara yang satu dengan yang satu, sehingga satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu bicara soal diangkat, ini adalah orang-orang yang saudara diselamatkan, orang-orang yang saudaraku memiliki suatu cara pandang. Tuhan melihat cara pandang bahwa ini orang layak, ini orang benar-benar pantas dibandingkan dengan yang satu. Makanya Tuhan tidak memilih yang satu, Tuhan memilih yang lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya membuat imajinasi berpikir yang lebih jauh ke depan. Saudara, kenapa yang ini tidak layak? Saudara yang terkasih, padahal mereka ada di satu tempat. Saya percaya orang yang diangkat ini
adalah orang yang bukan hanya sekedar ada di tempat pekerjaan itu. Dia adalah orang pilihan Allah, dan dia juga pasti adalah orang yang bersaksi tentang Tuhan. Dia yang adalah orang yang memiliki ciri hidup anak Tuhan. Sementara ini adalah orang yang sungguh-sungguh tidak memiliki cara hidup anak Tuhan. Dia adalah orang yang sudah terkasih, bukan orang pilihan Allah. Sehingga dia akhirnya ditinggalkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menarik untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan ini. Artinya orang yang berkualitas itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang berkualitas itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya. Kalau kita tidak dipilih oleh Allah, kita mungkin ada di satu tempat, saudara. Tapi kita ya mungkin begitu-begitu saja. Tapi orang pilihan Allah itu pasti orang yang akan terus tambah hari, saudaraku. Dia akan memberi ciri hidupnya. Ya. Orang pilihan Allah itu adalah orang yang mempunyai lifestyle yang berbeda. Orang pilihan Allah itu dia betul-betul memiliki suatu kekhususan. Dia betul-betul memiliki sesuatu yang spesial. Itu orang pilihan Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadi kalau Anda tidak berkualitas, sorry ya, perlu saudara, minta maaf saya pakai kalimat ini, perlu saudara renungkan, apakah saudara orang pilihan Allah? Ya, memang sekarang kita tidak tahu, tapi kalau sampai mati, you hanya begitu-begitu saja terus, kemungkinan kamu bukan orang pilihan Allah. Sorry, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebab tidak ada orang pilihan Allah yang demikian. Orang pilihan Allah itu mempunyai spirit roh. Orang yang pilihan Allah itu adalah orang-orang yang sudah betul-betul ya, ada di dalam suatu pertumbuhan yang baik. Itu orang pilihan Allah. Itu hal pertama yang saya mau bicarakan dari dua orang ini. Yang kedua, saudara terkasih dalam Tuhan, selain orang ini adalah orang pilihan Allah, yang kedua, saya percaya bahwa orang pilihan Allah ini, dia betul-betul orang yang tidak gampang dipengaruhi oleh situasi apapun. Saudara, dia betul-betul, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dapat tampil beda di tengah-tengah kondisi hidupnya, ladang, atau di tengah-tengah orang memutar batu kilangan. Sorry, saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin yang satu ini tukang bagosip, tukang fitnah orang, tukang jelekan orang, tukang bikin yang jahat, ini satu ini sonde. Padahal dong dua kerja di satu tempat. Ada di ladang yang sama, ada sedang melakukan, saudaraku, memutar batu kilangan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang satu beda lifestyle-nya dengan yang satu. Yang satu mempunyai ciri orang pilihan Allah, yang sungguh-sungguh hidup takut akan Allah, yang memberikan saudaraku warna yang berbeda dibandingkan dengan yang satu. Orang yang berkualitas itu di mana saja dia memberikan saudaraku warna yang berbeda dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, saya selalu beri ilustrasi ini. Ikan itu ada di tengah laut, tapi dia tidak pernah asin. Ya, saudara, tapi bunglon, kalau dia ada di tempat warna hijau, dia warna hijau. Di warna coklat, dia warna coklat. Itu bunglon. Saudara yang terkasih, orang pilihan Allah, saya ulang, dia bukan hanya ditetapkan oleh Allah, tapi orang-orang pilihan Allah itu adalah orang yang memiliki ciri hidup yang berbeda. Orang yang saudaraku tidak bisa terkontaminasi oleh dunia. Dunia mau bikin apa, saudara terkasih dalam Tuhan, di sekitaran kita, yang namanya kita orang pilihan Allah, harus memiliki ciri hidup yang berbeda. Tidak boleh sama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sama, ya makanya jangan heran. Itu ayat bilang dua orang di tempat batu kilangan, yang satu diangkat, satu ditinggalkan. Ya, saudaraku. Jadi kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan orang yang ditinggalkan, ya saudara memang hidup ikut dunia. Saudara ikut dengan apa yang dunia punya. Tapi kalau saudara orang yang diangkat Tuhan, saya percaya dunia boleh jahat, dunia boleh bejat, dunia boleh tambah gelap, dunia boleh tambah najis. Kita tidak dong. Kita beda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Makanya kalau saya dengar orang kesaksian, ya suka persalahkan keadaan. Sebenarnya saya ini baik, Pak Pendeta. Kenapa kamu sekarang jahat? Habis Bapak bayangkan. Dulu beta ini sontau minum Bapak. Tapi sejak beta tinggal di Oibobo, ini saudara terkasih dalam, dia mulai persalahkan Oibobo. Ya, kok Bapak bayangkan, beta muka rumah tukang jual laru, beta pun samping sopi, beta pun belakang moke. Ya saudara, jadi tiap hari beta ketemu ini terus Bapak. Sebenarnya beta dulu tuh suka. Masa makin lama beta mulai cium dia pun bau, lama-lama ke beju kepengen Bapak. Nah, saudara, nah ini bunglon, Kristen bunglon ini model begitu, saudara yang terkasih. Kalau Kristen ikan, lu mau jual laru di muka, sopi di belakang, moke di samping, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mau apapun orang itu tidak akan dipengaruhi, itu orang pilihan Allah. Ada amin? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu gaya hidup kita mesti beda dong. Ya. Jadi hari ini saya mau berita penekanan ini, saudara. Kadang-kadang kita tidak bisa berkualitas karena kita pun cara hidup tidak orang pilihan Allah. Kita tidak bisa berkualitas karena cara hidup kita. Dulu Pak Pendeta saya ini rajin gereja, tapi sejak saya ada di lingkungan itu saya mulai malas gereja. Kenapa? Karena semua tetangga saya malas gereja. Ya dulu Pak Pendeta saya ini suka baca Alkitab, tapi sejak nikah dengan dia Pak Pendeta saya mulai malas baca. Kenapa? Hai dia ini tiap hari hanya urus begini begitu akhirnya saya juga terpengaruh. Saudara Pak Pendeta dulu saya ini bangun pagi jam 4 langsung saya berdoa pujian penyembahan, tapi sejak laki ini satu ini sejak mulai dan dia saya mulai tidak lagi berdoa. Kenapa? Saudara terkasih dalam Tuhan, berarti kau bukan Kristen pilihan Allah. Kalau kau Kristen pilihan Allah, lifestylemu tidak berubah. Waktu kau nikah sampai sudah kau nikah, waktu kau tinggal di Oibobo, pindah apalagi Afghanistan, pindah di terlalu jauh mangkali, Oipura salah. Ya saudara, tidak akan dipengaruhi. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kok lingkungan bisa pengaruhi kita? Ya, itu salah besar itu. Anak-anak Tuhan, ya. Jadi saya mau beritahu ini, makanya kualitas kita itu kadang-kadang tidak maju-maju karena begitu. Karena kita ini Kristen bunglon, ya. Pasang surut, kadang naik, kadang turun, tidak bisa. Potong ini mesti jadi orang Kristen yang sekali lagi di mana saja lifestyle kita tidak berubah. Di ladang saya tetap orang pilihan Allah. Di tempat kerja saya tetap orang pilihan Allah. Di rumah saya tetap orang pilihan Allah. Di mana saja saudara dan saya orang pilihan Allah. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Maka pasti kalau Tuhan datang kembali yang kedua kali, saudara akan betul-betul jadi orang yang berkualitas di mata Tuhan. Saudara akan diangkat. Ya, saudara. Tapi kalau tidak ya kasihan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara yang terkasih. Yang terakhir, yang ketiga. Ayat 42 dan 43. Saudara perhatikan. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Garis bawahi kalimat berjaga-jaga. Yang ke-43, tetapi ketahuilah ini jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Orang Kristen yang berkualitas, saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu, dia tidak hanya urus jasmani, tapi dia pikir rohani. Dua, orang Kristen yang berkualitas itu orang pilihan Allah yang ciri hidupnya tidak bisa berubah. Itu saudara. Yang ketiga, orang Kristen yang berkualitas itu adalah orang-orang Kristen yang berjaga-jaga senantiasa. Saudaraku, kata berjaga-jaga itu kalau kita bandingkan di dalam teks lain itu selalu dikaitkan dengan soal berdoa. Mari Lukas 21 ayat 36. Perhatikan teks ini. Lukas 21 ayat 36. Saya bacakan. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjaga-jaga itu dikaitkan dengan doa. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Jadi orang Kristen yang berjaga itu adalah orang-orang Kristen yang berdoa. Tidak bisa tidak.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Ya, jadi kalau saya ulang lagi, bicara soal berjaga-jaga itu identik dengan doa. Kalau tidak berdoa, maka tidak berjaga-jaga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kemarin dalam doa puasa di gereja, renungan yang disampaikan kepada kami adalah tentang berdoa sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan. Karena tema besar di gereja sedang bicara soal kedatangan Tuhan, second coming. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, berdoa karena Tuhan tidak lama lagi akan datang. Ayat yang diangkat dalam Injil Lukas juga, saya lupa ya pasalnya, yang dikatakan begini, berjaga-jagalah ya, sebab kalau tidak kamu tidak berjaga-jaga, saat itu akan datang menimpamu seperti jerat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Jadi doa itu menjadi penting sekali menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena di dalam doa, saudaraku, kita sedang berjaga-jaga. Nah, kata berjaga-jaga di dalam teks Alkitab itu dipakai kata Gregorio, saudaraku. Kata Gregorio itu artinya memiliki suatu ketahanan atau memiliki suatu kekuatan yang hebat, yang luar biasa, saudaraku. Ya. Jadi orang kalau berdoa, orang itu dia akan memiliki ketahanan, memiliki kekuatan, saudara. Kekuatan itulah yang memampukan kita untuk menghadapi sesuatu di tengah-tengah dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Nah, kalau kita lemah, kualitas mau ke mana maju? Ya, saudara. Kalau kita mulai hidup di dalam putus asa, semangat sudah tidak ada, kan menjelang kedatangan Tuhan ini masalah banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya kekuatan di dalam doa, maka lama-kelamaan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah. Akhirnya sudah kita tidak punya lagi daya untuk bisa tambah hari tambah bergerak maju. Nah, hari ini sekali lagi kita belajar dari firman Tuhan. Kalau kualitas iman kita mau bertambah, kualitas iman kita mau tambah lebih baik, saya ulang lagi saudara, betapa pentingnya tingkatkanlah jam-jam doa kita. Tingkatkan jam-jam doa kita, saudara. Saya sekarang tiap hari berdoa, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, di pagi hari itu harus 2 kali, ya saudara. Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu kewajiban, ya, pribadi. Yang kedua, karena tugas pelayanan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya mengikuti satu komunitas hamba-hamba Tuhan yang setiap pagi berdoa. Ya, saudara, itu yang saya sebut dengan tugas. Ya, saudara. Mereka menyebut dirinya dengan penjaga menara. Ya, saudara, itu Zoom setiap pagi. Kalau waktu Jakarta berarti mereka mulai di sana jam 5. Waktu NTT berarti jam 6. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Waktu dulu, saudaraku, saya ikutnya bolong-bolong. Ya. Kenapa saya ikut bolong-bolong? Karena saya mesti antar anak ke sekolah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi saya hanya doa pribadi dengan keluarga. Setelah itu, saudaraku, saya jarang sekali ikut dengan kawan-kawan di komunitas ini. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah ada orang yang menggantikan saya mengantar dan menjemput anak, maka setiap hari, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mulai dengan saya punya dulu jam 4 dengan keluarga sampai jam 5, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu kemudian istirahat 1 jam baca Alkitab, setelah itu jam 6 sambung lagi dengan komunitas hamba-hamba Tuhan. Doa, saudara. Doa tidak boleh tidak, harus doa. Sebab kalau tidak doa, saudara yang terkasih, kita rohani mau naik ke mana? Saya selalu ingatkan kepada anak-anak saya, saudara, lagu yang sangat familiar, ya, yang suka dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Saya selalu bilang, anak-anak semua jangan lupa ini lagu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Doanya berapa kali? Ulang-ulang terus disebut. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau tidak mau tumbuh, tidak usah baca Alkitab, tak usah doa. Saudara, sebab kalau kamu tidak doa, kamu tidak akan berkualitas. Kamu tidak bisa berkualitas tanpa doa. Doa itu yang membuat orang bisa tambah hari, tambah berkualitas.
Jadi kalau saudara mau rohanimu tambah hari tambah lebih baik, saya pesan berjaga-jaga dan berdoalah. Sesibuk-sibuk apapun, ya saudara, jangan lupa doa. Sebab kalau saudara lupa doa, rohanimu tambah hari tambah memble. Dan kalau Tuhan datang tiba-tiba, seperti tadi dikatakan di dalam kitab suci, ya saudara, adakah dia mendapati kita berkualitas? Renungkan pertanyaan itu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, mulai introspeksi diri kita. Saya ini sudah berkualitas atau belum? Kalau belum, masih ada saat di mana Tuhan berikan kesempatan buat kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita tidak melewatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri, hari-hari ini tanggapi itu dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari pemain musik, kita mau bersyukur buat firman Allah.